Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi di channel YouTube kakak. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sebelum kita mulai, seperti biasa, bantu subscribe, share, like, dan komen YouTube ini. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ya. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Yang pertama itu sifat komutatif, yaitu berkebalikan. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif itu adalah bilangan yang dijumlahkan hasilnya sama dengan bilangan bulat yang lainnya. Ya, bilangan yang dijumlahkan hasilnya sama dengan bilangan bulat lainnya. Rumusnya A plus B sama dengan B plus A. Contoh, jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, maka kita masukkan rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. Dimana tadi A sama dengan 1, B sama dengan 2, B sama dengan 2, A sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 tambah 2, 3. Sebelah kanan juga 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya sama-sama 3. Tapi harus diingat ya adik-adik ya, kalau untuk sifat komutatif itu hanya berlaku untuk operasi penjumlahan, tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Harus diingat, sifat komutatif hanya berlaku untuk operasi penjumlahan, tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Nah, sekarang yang kedua sifat asosiatif ya. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif adalah penjumlahan bilangan bulat secara berkelompok. Rumusnya A plus dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C. Ya, rumusnya harus diingat adik-adik. Contoh, jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3, maka A ditambah dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C. Kita masukkan angkanya ya adik-adik. Ini A tadi di sini sama dengan 1, B tadi sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Kita selesaikan sebelah kanannya. A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah, ini kita tambahkan dulu, 2 tambah 3, 5, sama dengan, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, 1 tambah 2, ini 3, ditambah 3. Hasilnya yang kiri 6, yang kanan 6. Jadi hasilnya sama ya adik-adik. Dan perlu diingat, sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi penjumlahan, tidak berlaku untuk operasi pengurangan ya. Sifat asosiatif dan komutatif hanya berlaku untuk operasi penjumlahan. Nah, yang ini sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat.
Yang tadi itu sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya. Yang pertama, ini ada sifat komutatif sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Sifat komutatif itu adalah bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan bilangan bulat lainnya ya. Ini karena dia sifat operasi perkaliannya. Nah, rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, maka kita masukkan rumus nih, A kali B sama dengan B kali A. Nah, A tadi sama dengan berapa? 2, B sama dengan 3. Nah, sebelah kanannya B kali A, B sama dengan 3 dan A sama dengan 2. Nah, kita kalikan 2 kali 3 6, 3 kali 2 6. Jadi hasilnya sama-sama 6. Nah, yang kedua sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif adalah perkalian bilangan bulat secara berkelompok. Rumusnya ya, A kali B ya, kita kalikan dulu A kali B baru dikali C. Nah, ini sama dengan A dikali B kali C. Contohnya, jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4, maka A kali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Kita tulis dulu ya, kita masukkan angka-angkanya. Di sini A2, sini B3, dan sini C4. Sama juga untuk sebelah kanan, kita tulis A2, B-nya 3, C-nya ada 4. Kita selesaikan. 2 kali 3 6, kali 4. Nah, ini 2, ini kita kalikan. 3 kali 4 12, ini 6 kali 4 24, 2 kali 12 24. Jadi yang kiri dan yang kanan itu sama-sama 24 ya. Yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif itu dibagi atas 2, yaitu yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Rumusnya A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A dikali C. Jika kita buat dalam contoh soal, jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, maka kita masukkan dalam rumusnya ya. Ini A tadi 2, B3, C4 sama dengan, untuk yang sebelah kanan A2, B3, A2, C-nya 4. Kita kalikan. Ini 2 kali, ini kita selesaikan dulu ya adik-adik. 3 tambah 4 7. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Hasilnya sama-sama dengan sama-sama 14. Yang kedua itu perkalian terhadap pengurangan. Rumusnya A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A kali B dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Contohnya, jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, maka A dikali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Kita masukkan angka-angkanya ya. A tadi 2, B-nya 3, C-nya 4. Nah, di sini kita masukkan juga A2, B3, A2, C-nya 4. Nah, kita selesaikan adik-adik. Ini 2 dikali 3 dikurang 4 ya. Ini min 1. Nah, 2 kali 3 6 dikurang 2 kali 4 8. Nah, ini kita kalikan. 2 dikali min 1 min 2 ya. Kakak kemarin ada di video sebelumnya untuk perkalian negatif dan positif, dimana jika positif dikali negatif hasilnya negatif ya adik-adik, negatif 2. Nah, ini 6 dikurang 8 hasilnya juga negatif 2. Jadi yang kiri sama yang kanan itu sama. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Untuk operasi pembagian bilangan bulatnya,
telah ada di video kakak sebelumnya. Silakan ditonton supaya lebih mengerti. Sekian dulu adik-adik. Terima kasih.